Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, baik, teman-teman, kita lanjutkan yang kemarin. Sambil menunggu yang lain biar tidak terlalu nabrak maghrib. Hmm, Apa yang sudah kami sampaikan kemarin yaitu kita bahas bersama itu pengertian daripada filsafat kemarin yaitu ada dua kata filosofia, nah, yang artinya adalah cinta pada bijaksanaan dan bagaimana cinta pada pengetahuan seperti itu. Makanya daripada eh, apa namanya logo ataupun simbol filsafat itu orang duduk termenung, ya orang duduk termenung. Kemana? Karena identik dengan bagaimana mereka itu berpikir dan mencari hikmah di dalamnya. Tentunya panjang bersejarah daripada filsafat ini karena memang diawali daripada zaman-zaman sebelum Masehi, yaitu dalam zaman Romawi atau Yunani kuno seperti itu. Nah, dalam sejarahnya itu Pitagoras ini yang kemudian di dalam beberapa literatur adalah orang yang pertama menggunakan istilah filsafat yang hidup dalam zaman 6 sebelum Masehi. 6 itu yang mengagumi kecerdasan orang Yunani dan dikagumi tahu akan segala hal. Maka suatu ketika ditanya oleh masyarakat Yunani, kemudian apakah Anda pemilik kebijaksanaan atau pengetahuan? Ini orang masyarakat Yunani menanyakan kepada Pitagoras. Kemudian dia bilang, saya bukanlah pemilik kebijaksanaan ataupun pengetahuan. Saya hanyalah pecinta dan pencari kebijaksanaan. Selanjutnya mengatakan Tuhanlah pemilik kebijaksanaan ataupun pengetahuan itu. Ya, pada prinsipnya pada tahun-tahun ini adalah ya Yunani dan Romawi kuno itu kan masih menggunakan kepercayaan dewa-dewi. Tapi tentunya orang-orang filosof pada saat itu memang sudah mulai menggunakan akal pikiran untuk menemukan daripada eh, siapa pemilik kebijaksanaan dan pengetahuan yang abadi. Maka karena mereka itu percaya yakin kepada dewa-dewi segala macam dan itulah kemudian Tuhan mereka, maka ada beberapa yang kemudian mereka sudah menyimpulkan bahwa Tuhanlah yang memiliki atau pemilik segala kebijaksanaan dan pengetahuan itu. Eh, dari apa yang disampaikan oleh Pitagoras tentunya ini menjadi simple tapi besar artinya. Ya. Jawaban ini simpel tapi besar artinya bahwasanya bagaimana seseorang itu sudah mulai menggali arti daripada siapa manusia, siapa apa itu alam semesta dan siapa itu Tuhan. Kan? Karena prinsipnya filosof-filosof kuno itu sudah mulai memikirkan antara kebenaran manusia, kebenaran penciptaan alam semesta dan kebenaran Tuhan. Nah, maka dalam filsafat itu akhirnya
Ya, salah satu diartikan usaha dalam mencinta pengetahuan dan pesanan itu untuk mempertanyakan suatu yang mendasar hakikat dari sesuatu. Diawali dengan sesuatu pertanyaan yang sederhana di sekitar manusia, ya kan, antara wujud daripada apa yang kita lihat real nyata lah, yang secara fisik terlihat saja itu sudah bisa kita olah menjadi bagaimana cara ataupun ciri karakter berfilsafat. Karena pada prinsipnya itu kan ciri dan karakter berfilsafat itu, ya filsafat itu adalah ciri ataupun berpikir maupun karakter berpikir seperti itu. Yang secara fisik saja yang kalau misalkan kita lihat ketika kita melihat meja ataupun manusia itu sendiri, misalkan yang seperti ini kita lihat depan kita itu kan ada HP, ya, ataupun laptop lah, ya, HP atau laptop di depan kita ini kan. Orang yang kemudian pandai untuk mencari hikmah ataupun mencari bagaimana eh, apa namanya sesuatu yang dibalik fisik itu, maka orang akan berpikir HP ini siapa yang menciptakan? HP ataupun laptop ini siapa yang menciptakan? Ini kan diciptakan dengan apa? Hmm. Kenapa ada beberapa tools ataupun yang dapat berfungsi sedemikian rupa, yang mana bisa menyederhanakan pekerjaan manusia, kan seperti itu. Nah, siapa yang menciptakan? Oh, manusia. Ada beberapa partikel ataupun bahan-bahan kemudian yang menjadi dasar diciptakannya sebuah HP ataupun laptop. Nah, ini baru satu hal bahan dasar daripada laptop itu sendiri. Ini terbuat dari misalkan kok besi. Ini terbuat dari partikel-partikel yang lain, bahan-bahan dasar. Lah bahan-bahan dasar ini terbentuk dari apa? Dari mana? Nah, siapa yang menemukan kemudian barang ini bisa dimanfaatkan untuk membuat suatu HP ataupun suatu laptop. Nah, sehingga dapat berfungsi sedemikian rupa, ya kan? Dapat berfungsi apa? Dapat berfungsi dapat menjadi alat komunikasi manusia maupun dapat berfungsi untuk membantu pekerjaan manusia. Nah, ini terus mentok sampai kemudian sampailah kepada yang membuat manusia. Nah, ini kan ini makanya model-model ciri-ciri berfilsafat ataupun orang-orang yang kemudian memiliki cara berpikir ataupun karakter berfilsafat itu ya selalu tadi. Maka dia dalam menanggapi segala sesuatu itu bukan mengikuti mengikuti apa namanya, mengikuti hanya sekedar mengikuti alur ataupun pemberitaan. Misalkan kalau misalkan saat ini itu ya orang diberikan pemberitaan kemudian meyakini bahwa saya wah ini benar nih segala macam. Orang yang berpikir memiliki pemikiran ataupun ciri berfilsafat itu tidak kemudian langsung menerima, tapi dia berusaha untuk mencerna. Kemudian apa? Setelah mencerna dia mengamati. Nah, berusaha untuk menggali. Menggali apa? Asli atau tidak? Datanya seperti apa? Nah, biar dia tidak termakan ataupun terbawa arus-arus yang kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang memang sengaja untuk apa ya namanya menyesatkan. Nah, inilah dari ciri-ciri bentar ada kayak jadi itulah ciri ataupun karakter berfilsafat apa berpikir filsafat seperti itu. Maka benda yang di depan kita itu bagaimana benda itu terbentuk, misalnya dari apa bahan itu terbentuk, siapa yang membentuk benda hingga terwujudlah rupa. Nah, lebih dari itu, konsep kehidupan manusia, seperti bagaimana konsep keseimbangan penciptaan alam semesta ini, konsep kematian dan lain sebagainya, kan gitu. Bagaimana penciptaan alam semesta yang sangat-sangat ideal seperti itu. Keseimbangan yang sangat luar biasa antara
benda satu dengan benda yang lainnya dalam satu tatanan dalam tempatnya atau orbitnya masing-masing segala macam. Nah, inilah bentuk kemudian orang-orang dulu itu sudah mulai berpikir, ya kan? Berpikir akan penciptaan alam semesta ini. Nah, kemudian filsafat dengan sendirinya identik dengan cara ataupun metode berpikir lah ini. Jadi sebenarnya filsafat itu sendiri adalah ya cara atau metode berpikir ataupun karakter berpikir. Nah ini yang perlu digarisbawahi sebenarnya. Kalau misalkan ya syariah atau jurusan syariah itu ya kegunaannya atau jurusannya ya berkenaan tentang bagaimana misalkan hukum ataupun berkenaan tentang perbandingan hukum. Kalau misalkan dia itu perbandingan apa? Pendidikan bahasa Arab ya tentunya dia apa yang ada dalam bahasa Arab itu sendiri. Kalau filsafat itu sebenarnya ini cara ataupun metode berpikir maupun karakter berpikir. Nah, yang selalu mempertanyakan sesuatu secara kritis dan mendalam. Dalam usaha bertanya dan mencari jawaban secara terus-menerus, pada hakikatnya juga sedang berjalan mencari kebijaksanaan atau mencari kepengetahuan dalam rangka mendapatkan kebenaran yang absolut. Nah ini, nah ini ya, ini jadi background daripada filsafat secara secara umum seperti itu. Maka teman-teman, kalau misalkan akhirnya kita akan mengetahui sebenarnya apa itu filsafat itu sendiri. Nah, jika kita bertanya apa itu filsafat, tentu kita akan mencari jawaban dari kegunaan ataupun faedah filsafat, ya kan? Faedah filsafat itu sendiri. Kira-kira teman-teman semuanya belajar filsafat itu saat ini masih apa ya? Masih diperlukan atau tidak sebenarnya? Nah, ini kan yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Karena apa ya? Nah, kalau kita lihat saat ini, mungkin dulu waktu saya itu zaman-zaman saya itu filsafat itu di beberapa PTKIN, ya, di UIN, di AIN segala macam itu masih menjadi apa ya namanya digandrungi banyak orang, digandrungi banyak mahasiswa, jurusan syariah, kemudian jurusan Usuluddin, prodi akidah dan filsafat itu banyak ramai sekali dan hidup ketika itu. Artinya diskusinya jalan, kemudian ya teman-temannya juga kritis. Intinya ketika itu mahasiswa banyak menikmati. Tapi setelah bergantian zaman, ya, IAIN itu banyak bermetamorfosis menjadi UIN karena ketambahan dengan keilmuan-keilmuan sains ataupun umum itu sudah mulai pudar, ya kan? Sudah mulai pudar eh, ketertarikan mahasiswa di dalam bidang filsafat ataupun ya syariah, syariah usuluddin. Nah, simpel lah misalkan. Ya karena sini dekat UIN Wali Songo ya. UIN Wali Songo itu ya jurusan prodi ilmu dakwah dan komunikasi ya hanya sedikit. Syariah ya tidak terlalu banyak. Bahasa apa ya bahasa ekonominya itu kurang marketable bahasanya seperti itu bahasa mereka sebenarnya yang artinya apa setelah setelah kemudian apa namanya setelah lulus itu eh, masih jarang ataupun masih susah untuk mencari pekerjaan kalau lain walaupun kalau misalkan SH itu ya gampang sekali SH itu bisa mengajar SH itu bisa menjadi advokat. Nah, SH itu bisa menjadi hakim, SH itu bisa menjadi penyuluh. Nah, karena penyuluh itu kan sekarang di KUA itu di KUA itu sekarang peraturannya harus bersarjana hukum untuk sebagai penyuluh. Kalau dulu itu ya dari Usuluddin boleh, dari Tarbiyah boleh. Kalau sekarang itu penyuluh wajib bergelar SH. Nah, ini. Makanya kalau misalkan kita pikir-pikir ini filsafat masih relevan atau tidak, sebenarnya ya relevan. Ya, kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu ya
Sebenarnya relevan. Tergantung kita apa ya, tergantung kita dari eh, apa ya, dari sisi mana yang akan kita eh, apa ya, akan kita manfaatkan seperti itu. Nah ini. Maka untuk tahu penting atau tidaknya filsafat, nah ini, maka beberapa pengertian yang digunakan memahami filsafat itu diantaranya adalah sebagai berikut. Nah, ini. Filsafat itu apa? Yaitu mendefinisikan sebagai jenis pengetahuan yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran belaka. Artinya di sini itu bukan kemudian dengan kita belajar filsafat, kemudian kita tuh tahu segala hal yang tidak diketahui secara fisik. Nah, ini. Maksudnya kan berusaha mencari sebab sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran belaka. Nah, ya. Kalau misalkan kemudian menjelaskan atau mendefinisikan filsafat itu adalah suatu jenis pengetahuan, kemudian kita dengan belajar pengetahuan ini setelah belajar itu kemudian kita bisa mengetahui sesuatu yang secara dalam ataupun di belakang apa baik fisik ataupun di belakang fisik lah ini bisa jadi nanti akan menjadi seorang dukun. Ya kan makanya dulu itu kan lulusan Usuluddin mau jadi apa? Jadinya paling banter jadinya dia paling dukun. Nah, karena ya tadi ya gojekan atau cekinya teman-teman itu ketika kuliah ya salah satunya tadi. Tapi ya bukan ini. Nah, kemudian mengatakan Hasbullah Bakri menyampaikan bahwasanya falsafat itu merupakan jenis pengetahuan yang menyelidiki segala hal sesuatu dengan mendalam, yakni apa? Mengetahui bagaimana cara berpikir, ya, cara berpikir ataupun cara berpikir cara mendalam mengetahui apa? Tentang ketuhanan, nah, konsep ketuhanan, alam semesta dan manusia. Nah, walaupun nanti akan ada perbedaan, hmm, antara apa? Ketika berpikir mendalam tentang ketuhanan alam semesta dan manusia, ini tentunya porsinya berbeda-beda. Karena kita mengenal yaitu ya tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq tadi. Artinya ketika kita itu ingin berpikir tentang ketahuan ketuhanan dalam agama Islam itu ya ada batasannya, kan? Ada batasannya di situ. Boleh kita berpikir Tuhan, tapi ada batasannya. Kan? Kalau filsafat umum yang tidak kemudian mengabaikan nilai-nilai ketuhanan ataupun nilai-nilai keagamaan, ya mereka bebas memikirkan Tuhan ya dalam sebebas-bebasnya. Tapi berbeda dengan filsafat di dalam filsafat Islam itu ya ada batas-batasannya. Seperti itu. Kayak misalkan ya dalam filsafat Islam itu ada misalkan bagaimana kajian-kajian tentang al-ayat al-mutasyabihah contohnya misalkan. Ada yang ayat-ayat mutasyabihah. Di situ ada ayat-ayat mutajassimah misalkan. Ya kan? Mengartikan beberapa atau memahami beberapa apa yang disebut di dalam Al-Qur'an seperti arsh. Arsh Allah itu bagaimana? Kulu halikin ila wajah. Ada di situ kata wajah. Wajah Allah itu bagaimana? Kemudian yadullahu fil fawqa aydihim. Bagaimana Allah itu ada memiliki tangan segala macam lain. Ini dalam misalkan dalam perspektif filsafat Islam ini ada batasannya. Maka ada sebagian besar Asy'ariyah itu kemudian menggunakan teorinya ya dunia takyif. Ya, kemudian kalau sudah masuk masuk yang ayat-ayat mutajasimah yang sifatnya itu lebih dalam tentang ketuhanan yang kita sendiri sebenarnya tidak tahu arusnya seperti apa. Nah, Waalaikumsalam. Itu ya kita tidak boleh kemudian ya menggambarkan berangan-angan berimajinasi segala macam bagaimana wajah Allah. Allah itu katanya di Al-Quran dikatakan ada tangan, ada kemudian dia punya punya jari, kemudian dia itu punya wajah, ada ain juga, ada mata juga segala macam. Itu kemudian kita tidak bisa menggambarkan berimajinasi selayaknya kita melihat ataupun berimajinasi sesuatu bentuk yang sudah pernah kita lihat di dunia. Maka Asaria itu ya mengatakan dunata tadi sudah tidak usah berandai-andai kalau sudah masuk ke sana.
Tapi ya beberapa ya yang alitizal seperti itu ya kemudian berusaha menggambarkan tapi tidak dalam juga. Nah ini. Jadi dalam agama Islam itu ya salah satunya tadi ada pakem-pakem ataupun rem ataupun ada batasannya di dalam penggunaan atau cara pola berpikir filsafat dari sisi-sisi tertentu. Kalau alam semesta bolehlah, ya, karena itu adalah sesuatu yang al-hadis, ya, yang diciptakan. Kalau Allah itu kan kodim, ya, dia kita tidak tahu kemudian mukhalafatul hawadisi juga. Kan. Kalau alam semesta, manusia ini bagian daripada al-hawadis, artinya yang diciptakan. Kan ada yang menciptakan lagi di situ. Sehingga dengan apa ya berpikir mencoba tentang ketuhanan alam semesta manusia dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai akal manusia dan bagaimana sikap manusia seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu. Ya kan? Artinya apa? Sebenarnya ketika ilmu pengetahuan itu kemudian seorang meningkat kapasitasnya dalam suatu ilmu pengetahuan, apalagi dunia sains ya dunia sains, dunia ilmu pengetahuan. Itu ya idealnya memang kemudian lebih mendekatkan diri kepada yang menciptakan tadi. Hmm. Yang menciptakan tadi. Ya artinya apa? Artinya ya apa ya? Namanya ya istilah filosof Jawa, filosof kita itu ya padi semakin tua, maka semakin banyak maka akan semakin merunduk. Maka tadi, ketika seorang ilmuwan ataupun manusia itu mengetahui dunia sains lebih dalam, harusnya dia akan banyak lebih apa ya, ya mengakui akan kebesaran penciptanya itu. Kan seperti itu. Jadi mencari apa kebesaran penciptanya tersebut. Nah, sama kita juga harusnya seperti itu. Jadi tidak kemudian ya kita belajar di syariah ya hanya kita terdikotomi atau terkopakan dengan ya sudah pembahasan kita ya pengetahuan kita mentok di syariah saja kemudian kita tidak mau belajar hal-hal yang lain. Pada prinsipnya kan sesuatu ilmu itu ya bisa dipelajari, didiskusikan, kemudian difahami. Nah, artinya juga kenapa butuh guru itu atau butuh teman diskusi itu biar pemahaman kita tidak salah. Filosof Yunani kuno Plato, karena Plato mendefinisikan bahwasanya pengetahuan filsafat sebagai pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran asli. Kebenaran asli itu kan salah satunya adalah bagaimana caranya ini berpikir secara mendalam tadi, ya kan? Kebenaran asli siapa yang menciptakan. Kemudian diri kita ini dari mana asalnya. Kemudian apa namanya? Bagaimana apa alam semesta ini terbentuk. Ini kebenaran asli. Jadi kegundahan-kegundahan orang-orang filosof, filosof yang lain, ya, filosof yang lain itu salah satunya adalah eh, bagaimana bagaimana apa ya, yang ada pertanyaan-pertanyaan di dalam hatinya, kegundahan-kegundahan di dalam hatinya. Jadi kegunaan-kegunaan di dalam hatinya itu mengenai tentang beberapa pertanyaan-pertanyaan besar yang ada di dalam dunia. Contohnya adalah tadi hal berkaitan tentang penciptaan alam, kemudian penciptaan manusia, kemudian apa namanya zat yang menciptakan segala macam. Ini. Aristoteles mengartikan filsafat juga sebagai pengetahuan yang meliputi kebenaran, ya, yang meliputi kebenaran yang tergabung di dalamnya metafisika, logika, ekonomi, politik, dan estetika lain. Kan? Nah, metafisik itu apa? Metafisik itu sama dengan bahasanya seperti ini, mawaro atau biah. Nah, ini mungkin bahasa yang lebih pas loh, mawaro atau biah itu. Kalau tobiah itu adalah sesuatu yang nampak secara fisik, ya. Secara fisik itu misalkan ya saya bisa mengenal misalkan Mbak Atikal atau Mas Safik atau misalkan yang lain Mas Rian segala macam secara fisik oh wajahnya seperti ini
oh ini namanya ini, wajahnya seperti ini, kemudian menggunakan baju ini, misalkan seperti itu. Nah, ini sesuatu yang fisik, yang nampak, yang dapat dilihat, bentuknya ada, kemudian ini adalah fisik. Ini namanya tabiat. Mawarotobiah atau yang disebut metafisik itu yang tidak nampak tadi. Ya, yang tidak nampak tadi. Kalau misalkan kita belajar lebih dalam tentang Aristoteles, sebenarnya pemikiran-pemikiran itu hampir mirip dengan sudah pemikiran-pemikiran yang bernilai religius sebenarnya. Gitu. Dia sudah mulai berpikir tentang ya manusia itu dari apa, kemudian Tuhan itu bagaimana segala macam. Tapi ya tadi namanya bedanya orang yang dapat hidayah dengan yang tidak itu kan. Walaupun dia itu sudah mulai mendekati sebenarnya. Nah ini metafisik. Kemudian menurut Ibnu logika, ya ini tadi ya, filsafat ada logika, ada ekonomi, nah ada politik, estetika. Nah, di dalam sebuah ilmu pengetahuan pasti ada cara cara berpikir filsafat ataupun bagaimana karakter berpikir filsafat. Itu nyata dan ada. Hanya saja kadang kan kita ego, ego apa ya namanya? Ego keilmuan itu ada, kan? Ego keilmuan itu ada. Maka biasanya di segala macam prodi itu biasanya ada mata kuliah wajib, yaitu mata kuliah filsafat ilmu, ada filsafat hukum, ada filsafat pendidikan, ada filsafat ekonomi, ada beberapa di filsafat politik dan lain-lain sebagainya. Karena di situ juga filsafat itu tidak kemudian mutlak mau hanya pemikiran ini segala macam. Enggak. Tapi dalam salah satu estetika dan etika dan estetika ini kemudian dipelajari juga dalam ilmu filsafat. Ya kan? Nah, ini. Adapun menurut Ibnu Arabi itu, jadi Al-Farabi itu kemudian mengartikan filsafat merupakan pengetahuan tentang alam wujud bagaimana hakikatnya yang sebenarnya dalam wujud manusia dengan Tuhannya segala macam. Dari perbedaan definisi tentang filsafat di atas dapat diketahui berdasarkan latar belakang keyakinan hidup yang dianut mereka. Nah ini. Jadi kalau misalkan kita mengartikan dan mendefinisikan atau membaca definisi arti filsafat, ya memang sedikit banyak memang apa ya namanya kemudian berdasarkan latar belakang keyakinan keimanan yang dianut mereka. Sama seperti misalkan saat kita mendefinisikan manusia, misalkan, ya kan? Manusia, ya. Manusia itu, ya, kalau kita misalkan mendefinisikan manusia, maka definisi manusia itu ya tergantung latar belakang keyakinannya masing-masing, ya kan? Misalkan seperti ini, orang Muslim maka mendefinisikan asal-usul manusia itu ya dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam terbentuk dari apa? Gitu kan? Sudah misalkan sudah ya secara keyakinan dan keimanan apa yang dalam Al-Quran tadi. Tapi ada yang kemudian orang-orang materialisme, ya orang-orang yang materialisme itu artinya dia itu hanya berkeyakinan pada sesuatu yang sifatnya nampak. Ya kan jelas materi hanya sekedar manusia itu dari mana segala macam ya. Manusia itu ya hanya sekedar materi. Oke, sekarang misalkan gini, misalkan manusia itu kan ada membutuhkan makan dan minum, ya kan, makan dan minum. Eh, Manusia kalau tidak makan dan minum, maka dia akan lemah. Semakin dia tidak makan dan minum, maka dia akan lemah, 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 ngedrop, dehidrasi, akhirnya dia bisa jadi mengalami kematian. Jadi intinya apa? Intinya manusia itu hanya hidup karena dia itu masih bisa makan, masih bisa minum. Apa yang dia minum, yang apa yang dia makan, kemudian diserap oleh tubuh, kemudian bisa menjadi tenaga. Nyatanya tadi orang tidak makan dan minum, dan tidak ada tenaga, lemah, kemudian bisa jadi mati. Orang-orang yang materialisme akhirnya apa? Menganggap bahwasanya ya manusia itu hanya sebatas ya materi, ya kan? Asal usulnya jadi materi, ya kan seperti itu. Ada lagi yang kemudian manusia itu asal usulnya dari mana? Dari sistem reinkarnasi kan ada juga. Hmm.
Kalau misalkan dari kehidupan sebelumnya itu dia itu memiliki sifat baik, akhlaknya apa, perilaku yang baik, maka kehidupan setelahnya juga dia akan turun lagi ke dunia dengan wujud manusia. Tapi kalau misalkan uh, kehidupan yang lalunya dia selalu misalkan suka keburukan, berbelit buruk, maka nanti kehidupan berikutnya dia bisa diciptakannya bukan dalam wujud manusia tapi hewan atau tadi. Jadi definisi manusia, asal-usul manusia itu ya akhirnya apa? Tergantung pada keyakinan. Sama dengan apa namanya arti dalam filsafat tadi. Bagaimana seseorang mendefinisikan filsafat itu sama saja sama halnya ketika kemudian diketahui latar belakangnya keyakinan hidup. Kalau misalkan ya seseorang ya yang berlatar belakang keimanan, nilai-nilai agama, ya dia tentunya cenderung, cenderung pada ya tadi ada nilai-nilai keagamaan di situ. Apalagi dalam memposisikan tadi konsep-konsep ketuhanan, konsep-konsep apa namanya penciptaan alam, konsep-konsep tentang apa kasih sayang ataupun rahmah itu segala macam. Ya orang-orang materialisme kan tidak lagi kemudian mereka mempercayai adanya Allah itu Tuhan itu adalah Maha Pengasih. Dari mana Tuhan itu siapa segala macam. Nah, itu yang sifatnya metafisik tadi. Ada surga dan neraka. Konsep kenabian dalam Ibnu Arabi itu kan ada namanya konsep kenabian. Dalam orang yang kemudian backgroundnya materialisme, dia tidak lagi kemudian memahami konsep kenabian. Tidak sampai dia konsep kenabian. Kenapa? Karena ya mereka nganggapnya ya manusia sama-sama manusia, sama-sama hidup, dia itu dilahirkan, sama-sama mati, sama-sama makan, minum. Konsep kenabiannya seperti apa? Tapi dalam filsafat Islam ada nubuah. Nah, itu kan konsep nubuah itu ada. Nah, kan ada kemudian eksatologi. Itu punya Al-Ghazali. Eksatologi itu bagaimana kehidupan di akhirat atau dia memberi konsep kehidupan setelah dunia namanya teori apa biasa istilahnya itu dalam filsafat Islamnya Ghazali itu namanya eksatologi. Eksatologi ini salah satunya adalah tadi bagaimana ilmu ataupun pemikiran-pemikiran yang eh, berkaitan tentang kehidupan setelah dunia, artinya kehidupan-kehidupan akhir. Nah, ini. Hasilnya kalau hal ini ya pendekatannya pendekatan dari pintu tasawuf. Apalagi memang Ghazali ketika itu ya masih walaupun dia seorang filosof tapi sudah mulai mengenal dari sisi tasawufnya tadi. Nah, ini. Akan tetapi, nah ini terdapat persamaan akan peran daripada filsafat tersebut, ya, yaitu cara berpikir mendalam guna mencapai sesuatu pengetahuan ataupun kebenaran. Nah, ini. Jadi ada kesamaan di antara orang-orang pengertian ataupun definisi filsafat itu sama-sama apa? Cara berpikir, karakter berpikir, metode berpikir mendalam untuk apa? Untuk mencapai suatu pengetahuan ataupun kebenaran. Itu ya, teman-teman semuanya. Jadi ya, apa namanya? Ini yang kemudian bisa kami sampaikan pada sore hari ini karena ini juga sudah maghrib. Nah, tadi saya mau agak awal itu karena tadi tidak mau terlalu banyak nabrak maghrib. Kasihan teman-teman yang akan menunaikan ibadah sholat maghrib. Walaupun tadi sudah ada di chat itu di daerah Sulawesi. Nah, tidak apa karena kita ini kelasnya dari Sabang sampai Merauke ini nampak. Ya, itu mungkin teman-teman teman-teman yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan hari ini. Nanti biasa absen melalui Sinau ya. Sudah saya ini di Sinau. Berikutnya nanti kita mungkin akan belajar melanjutkan tentang beberapa pengertian juga dari filsafat ini yang kemudian nanti saya coba nambahkan ciri-ciri ya, ataupun karakter berpikir filsafat seperti itu. Itu mungkin teman-teman sudah cukup kiranya untuk pertemuan sekali sore hari ini. Oke, Insya Allah, kalau Pak. gimana Mas Arik? Insya Allah, Pak, cukup.
Nah, oke. Baik, kalau kiranya cukup, marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Alhamdulillah, alhamdulillah nasyhadu an la alamin. ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Kurangnya lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Terima kasih, warahmatullahi Pak. Ya, wabarakatuh. Terima kasih, mohon Makasih, Pak. Bang. end meeting ya, Mas. Ya, Pak. Makasih.